Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasula. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di masjid ini untuk bersama-sama mempelajari suatu kitab yang berjudul Qawaid Qur'aniyah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Dia berikan kepada kita. Dan tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, yang mana dia telah menunaikan dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala yang dengannya sempurna wahyu. Tidak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala merahmati para sahabat, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menemani Rasulnya, dan setelah Rasulnya wafat, mereka secara bersungguh-sungguh untuk menyebarkan agama Islam ini ke seluruh penjuru negeri dengan penuh kesungguhan, cermat, lagi amanah. Pembahasan kita insyaallah ta'ala akan mulai membahas kitab Qawaid Qur'aniyah, kaidah-kaidah emas yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Hal ini sangat penting ditinjau dari berbagai macam sisi. Di antaranya adalah kaum muslimin, orang-orang yang beriman, mereka menyadari bahwasanya sumber petunjuk yang tidak ada keraguan di dalamnya, membawa hidayah yang sempurna, adalah Al-Quranul Karim. Siapa yang ingin berjalan di atas petunjuk, maka hendaklah dia mentadaburi, memahami, mengamalkan Al-Quranul Karim. Maka tidak akan mungkin seseorang bisa mengamalkan Al-Quranul Karim tanpa melewati proses memahami dan mentadaburi. Tadabur terhadap Al-Quranul Karim adalah salah satu di antara tujuan teragung Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran kepada kaum muslimin secara khusus, kepada manusia secara umum. Para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibn Taimiyah, menukil di dalam kitab beliau Muqaddimah atau Muqaddamah fi Usul Tafsir, ucapan sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Beliau mengatakan,
bahwa Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada manusia secara umum, kepada kaum muslimin secara khusus, dengan 3 tujuan utama. Tujuan yang pertama, ta'abbud bitilawatih, yakni seseorang beribadah dengan cara membacanya. Di muka bumi ini tidak ada bacaan yang satu hurufnya diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 10 ganjaran kecuali membaca Al-Quranul Karim. Ta'abbud bitilawatih, seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara membacanya, baik membaca Al-Quran di luar suatu ibadah tertentu, atau membaca Al-Quran ketika seseorang beribadah, semisal di dalam sholat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Quranul Karim kepada manusia secara umum, kepada kaum muslimin secara khusus, untuk difahami makna-maknanya, digali kandungan-kandungan hukumnya. Kemudian yang ketiga, kata Mu'adz bin Jabal, Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan untuk diamalkan. Al-Quran bukan hanya sekedar bacaan, tetapi dia memiliki konsekuensi pengamalan. Maka ketika kita membaca Al-Quranul Karim, di dalamnya banyak sekali bertabur faidah, faidah yang memperkaya keimanan, faidah yang memperkaya akhlak, faidah yang memperkaya di dalam masalah ibadah ataupun yang selainnya. Apabila seseorang mencermati di dalam Al-Quranul Karim, selain dia jumpai faidah-faidah yang bertaburan, maka dia jumpai di sana ada kaidah-kaidah yang sungguh sangat bermanfaat bagi kehidupan seorang hamba. Maka inilah yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini dan kesempatan-kesempatan yang akan datang. Sebelum kita membahas kaidah-kaidah yang bersumber dari Al-Quranul Karim, maka tidak mungkin kita akan sampai kepada pemahaman yang sempurna kecuali kita memahami apa makna kaidah dan apa makna dari Al-Quran. Kaidah-kaidah yang bersumber dari Al-Quran, apa makna kaidah dan apa makna Al-Quran. Maka kaidah yang jamaknya qawaid berasal dari kata qa'ada. Kaidah yang jamaknya qawaid berasal dari kata qa'ada. Dari kata qa'ada tersebut dibangun suatu kata maq'ad yang artinya tempat duduk, bangku panjang. Kalau dalam bahasa Arab, kursi adalah tempat duduk untuk satu orang, sedangkan maq'ad adalah tempat duduk yang bisa dipakai oleh beramai-ramai. Mungkin pendekatan dalam bahasa kita, maq'ad adalah bangku panjang. Kenapa kaidah dinamakan sebagai kaidah? Karena yang namanya tempat duduk akan membuat keadaan seseorang
yang duduk di atasnya tenang. Tempat duduk diciptakan, dibuat untuk menghadirkan ketenangan, dan dia bersifat atau bersikap statis. Orang yang duduk di atasnya maka diharapkan akan tenang, tidak bergoyang-goyang badannya. Coba Anda bayangkan kalau Anda berada di atas kendaraan bus dalam keadaan berdiri dan dalam keadaan duduk, maka sudah barang tentu di dalam keadaan duduk lebih tenang gambaran wujud fisik dibanding di dalam keadaan berdiri. Apalagi jika bus itu berjalan, maka kata-kata kaidah yang itu pada hakikatnya pada hari ini telah menjadi bahasa Indonesia, padahal itu awalnya adalah bahasa Arab, qaidah, maka terambil dari kata-kata qa'ada, yakni sesuatu yang tetap, statis, membawa ketenangan. Ini makna kaidah secara bahasa. Karena jemaah, bahasa Arab selain bahasa pembicaraan, ada sekian banyak kata-kata di dalam bahasa Arab yang juga menjadi bahasa syariat. Maka selalu kalau kita memperhatikan kitab-kitab para ulama, ketika mendefinisikan suatu kata, mereka akan mendefinisikan secara makna bahasa, dan setelah itu baru secara makna istilah. Apa makna kaidah secara istilah? Maka makna kaidah secara istilah, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, semisal Imam Ibnul Faris, beliau mengatakan maknanya adalah landasan, patokan yang bersifat menyeluruh, yang dipakai untuk memahami masalah-masalah yang terdapat di dalamnya. Saya ulangi, kaidah kata Imam Ibnul Faris adalah landasan, asas atau patokan yang bersifat menyeluruh, yang dipakai untuk memahami masalah-masalah yang berada di bawah cakupannya. Bahasa Imam Ibnu Faris ini betul-betul bahasa ilmiah yang mungkin sulit untuk dibayangkan bagaimana bentuk atau wujud kenyataannya. Kalau kemudian hendak kita berikan satu kaidah yang masyhur di dalam pembicaraan bab muamalah sebagai contoh, suatu kaidah yang masyhur di dalam bab pembicaraan muamalah sebagai contoh, ada kaidah yang majma' alaih, yang ulama bersepakat atas kaidah ini. Kaidahnya berbunyi, kullu qardin jar'ul manfa'ah fahuwa riba. Setiap hutang piutang yang di dalamnya dipersyaratkan akan adanya manfaat, maka dia masuk ke dalam bab riba. Itulah kaidah di dalam bab muamalah.
khususnya bab hutang piutang. Maka setiap hutang piutang yang dipersyaratkan di dalamnya ada manfaat, baik manfaat berupa tambahan dari pokok hutang atau manfaat yang lainnya, fahuwar riba, maka itulah riba. Maka kalau kemudian ada proses hutang piutang dipersyaratkan akan adanya tambahan 1 rupiah atas hutang piutang tersebut, itulah riba. Kalau ada hutang piutang yang dipersyaratkan orang yang berhutang harus membantu di rumah orang yang menghutangi selama 1 hari tanpa dibayar, itulah riba. Dan silahkan kemudian Anda datangkan sekian banyak contoh di dalam masalah ini dan terapkan kaidah kullu qardin jar'ul manfa'ah fahuwar riba. Itu yang namanya kaidah. Dari satu kalimat ringkas maka di dalamnya masuk berbagai macam masalah. Maka apa kata Imam Ibnul Faris rahimahullahu ta'ala, yang namanya kaidah adalah asas, adalah landasan yang bersifat menyeluruh, yang bisa dipergunakan untuk memahami masalah-masalah yang berada di bawahnya. Jadi perkataan landasan yang bersifat menyeluruh ini bukan berarti tanpa pengecualian, tetapi pengecualiannya sedikit sekali dibanding yang tidak dikecualikan. Karena mungkin sebagian orang nanti akan mendatangkan yakni contoh-contoh. Dari contoh-contoh tersebut, begitu, nampak bahwasanya kaidah itu terbatalkan. Lagi-lagi pembicaraan saya ini teoritis sekali. Saya berikan contoh. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwasanya nabinya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam rahmat bagi semesta alam. Bukankah begitu? Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengatakan bahwasanya dia, yakni Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah Subhanahu wa ta'ala utus rahmatan lil alamin, rahmat bagi semesta alam. Kemudian mungkin ada orang yang mendatangkan kasus yang sebelumnya digiring terlebih dahulu. Bukankah konsekuensi dari rahmat untuk semesta alam maka tidak mencela, mendoakan keburukan bagi orang lain? Jawabannya apa? Iya. Konsekuensi dari rahmat atas semesta alam adalah tidak mencela, mendoakan keburukan bagi orang lain. Loh, pada suatu keadaan Rasul pernah mendoakan keburukan bagi suatu kaum yang dikenal peristiwanya sebagai kunut nazilah. Betul? Maka sebagian orang yang menghadirkan kasus kunut nazilah dan dihadapkan dengan kenyataan bahwasanya Rasul adalah rahmat bagi semesta alam, maka mungkin orang-orang seperti ini ingin membatalkan klaim yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala
bahwasanya dia, yakni Rasulullah, rahmat bagi semesta alam. Tuh buktinya pernah mendoakan keburukan bagi beberapa kaum, kunut nazilah. Apa jawaban kita atas perkara ini? Maka jawabannya cukup sederhana. Berapa banyak kaum yang Rasul doakan keburukan? Dalam sepanjang hidupnya Rasul melakukan doa kunut nazilah berapa banyak? Lalu berapa banyak kaum yang Rasul doakan kebaikan? Lalu dalam sepanjang hidupnya berapa banyak sholat yang Rasul lakukan? Beliau tidak melakukan kunut nazilah di dalam sholat tersebut. Maka silahkan diperbandingkan. Maka kalau seseorang mau insaf, ternyata sedikit sekali atau hanya satu itu contoh dalam masalah ini, maka yang namanya kaidah bukan berarti tidak ada pengecualiannya sama sekali. Mungkin saja ada pengecualiannya, tetapi pengecualiannya kecil. Pengecualiannya hanya satu dari 200 masalah yang tidak dikecualikan. Kecil sekali, sampai 1% saja tidak. Makanya apabila kemudian masuk najis satu tetes atas air yang jumlahnya 2 qullah atau lebih, maka tidak bermadarat atas air tersebut. Kan seperti itu. Maka perkataan kaidah adalah landasan asas pokok yang bersifat menyeluruh, tidak menunjukkan bahwasanya kaidah kosong dari kemungkinan adanya pengecualian. Mungkin saja ada pengecualian, tetapi sedikit sekali. Yang kaidah tersebut dipakai untuk memahami masalah-masalah yang tercakup di dalamnya. Maka kaidah kullu qardin jar'ul manfa'ah fahuwar riba itu kaidah di dalam bab muamalah hutang piutang. Jangan dipergunakan di dalam bab yang lain. Kan begitu? Karena menjadi tidak nyambung. Karena sebagaimana ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, likulli maqam maqal. Setiap tempat ada pembicaraan khusus di dalamnya. Maka itulah makna dari kaidah. Qawaid Qur'aniyah. Nampak bahwasanya Qur'aniyah berasal dari kata-kata Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala wahyukan lewat perantaraan malaikat Jibril kepada Rasulnya. Diturunkan secara bertahap. Dia, yakni Al-Quran, adalah kalamnya Allah. Dari sisinya bermula dan nanti kepadanya akan kembali. Membacanya dinilai sebagai suatu ibadah. Ini definisi yang bagus sekali tentang Al-Quran yang disampaikan oleh para ulama semisal Al-Imam yakni An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Al-Quranul Karim adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Berarti yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim bukan Al-Quran. Yang Allah turunkan kepada Nabi Musa Taurat.
Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa, Injil. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Ibrahim, Suhuf. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Daud, Zabur. Yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam lewat perantaraan malaikat Jibril. Maka wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Rasulnya tidak lewat perantaraan malaikat Jibril, bukan Al-Quran. Contohnya hadis qudsi. Hadis qudsi tidak dibawa oleh malaikat Jibril. Bahkan hadis Rasulullah itu pun wahyu, tapi tidak dibawa oleh malaikat Jibril. Hadis qudsi itu kalamnya Allah, tetapi tidak dibawa oleh malaikat Jibril. Bukankah kita sering jumpai di dalam hadis, apa kata Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Beliau mengatakan, yakni Rabbku berfirman. Padahal itu hadis. Dan ucapan Rabbku berfirman, kalau kita lacak, tidak ada di dalam Al-Quranul Karim apa yang Rasul sebutkan tadi. Contoh, di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah, Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni zalamtu, ini haramtu zulma ala nafsi." Saya koreksi ucapan saya. "Inni haramtu zulma ala nafsi." Allah Subhanahu wa taala berkata, sesungguhnya aku haramkan kezaliman untuk diriku. Terus hadisnya panjang. Dan Rasul mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku haramkan kezaliman atas diriku. Kalau kita lacak lafaz ini haramtu zulma ala nafsi, tidak ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Maka yang namanya Al-Qur'anul Karim, wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya lewat perantaraan malaikat Jibril. Yang tidak lewat perantaraan malaikat Jibril, hadis qudsi. Yang tidak lewat perantaraan malaikat Jibril, bahkan hadis Rasul itu sendiri. Dan ini mazhab yang kuat, bahwasanya hadis Rasul apabila kemudian betul itu nisbatnya sampai kepada beliau, yakni bukan hadis palsu, maka pada hakikatnya hadis Rasul adalah wahyu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hal yang sedemikian, wa may yantiqu anil hawa wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah yang diucapkan oleh dia, yakni Muhammad, adalah berasal dari hawa nafsunya, melainkan yang diucapkan oleh dia, yakni Muhammad, adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. An-Najm ayat ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Dan yang diucapkan oleh Rasulullah itu hadis. Apa definisi Al-Quran? Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad. Keluar di sana Isa, Musa, Ibrahim dan yang lainnya. Lewat perantaran malaikat Jibril, keluar darinya hadis qudsi, keluar darinya hadis secara umum. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam lewat perantaraan malaikat Jibril, yang dia merupakan kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran kalam Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalam makhluk. Yang darinya, yakni dari Allah Subhanahu wa taala berasal. Jadi kita mesti menetapkan bahwasanya Al-Quran ini dari sisi Allah Subhanahu wa taala berasal.
bukan dari sesuatu selain Allah. Karena siapa yang mengatakan Al-Quran ini berasal dari Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, maka dia mirip kelakuannya seperti orang-orang kafir Quraisy yang mengatakan wa hadza qaul bashar, ini ucapan manusia. Jadi orang-orang kafir Quraisy menolak Al-Quran. Di antara cara mereka menolak Al-Quranul Karim, mereka katakan ini ucapan manusia, qaul bashar. Dan kepadanya lah, yakni kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Al-Quran itu akan kembali. Maknanya pada hari kiamat tidak tersisa Al-Quranul Karim dalam wujud di mushaf, di hafalan, dimanapun Al-Quran itu berada, baik di mushaf, baik di hafalan, baik di buku-buku agama, ataupun yang semisalnya, tidak tersisa Al-Quranul Karim kecuali hanya lafaz Allah. Jadi jemaah, apabila kita di suatu pagi, di hari Jumat, di pagi hari membuka Al-Quranul Karim dan kita jumpai lafadznya masih lengkap, maka belumlah hari itu terjadi kiamat. Tapi nanti suatu hari manusia membuka Al-Quranul Karim di hari Jumat, dan ternyata tidak dia jumpai lafadznya kecuali hanya lafadz Allah saja. Bismillah, tidak ada lafadz bismillahnya, hanya ada lafadz Allah. Bismi-nya hilang, Ar-Rahman Ar-Rahimnya hilang, hanya lafadz Allah saja. Dan membacanya, kata Imam Nawawi, membaca Al-Quranul Karim dinilai sebagai suatu ibadah. Definisi yang bagus dari Imam Nawawi tentang Al-Quranul Karim. Walaupun jemaah rahimani wa rahimakumullah, ulama-ulama yang lain memberikan istidrokat, yakni tambahan atas satu konsekuensi bahwasanya Al-Quranul Karim adalah mutiara yang tidak bertepi. Ini kita sebagai seorang muslim mengetahui itu. Al-Quranul Karim mutiara yang tidak bertepi, tidak habis-habis faidah yang bisa digali dari dalamnya. Anda tidak percaya? Saya tunjukkan satu contoh waki saja. Kalau kemudian pemahaman atau faidah dari Al-Quranul Karim telah habis digali, maka apakah ada ulama-ulama yang hidup pada hari-hari belakangan ini tergerak hati mereka untuk menyusun kitab tafsir? Kan sudah habis. Ngapain lagi kemudian menggali sesuatu yang sudah sampai di ujungnya? Kan tidak ada guna menggali sesuatu yang sudah habis sampai di ujungnya. Maka apa yang mengalir di sisi para ulama, bahwasanya mereka sampai hari ini, bahkan mungkin sampai hari kiamat, terus menulis kitab tafsir, itu menunjukkan bahwasanya secara fitrah kaum muslimin yang diwakili oleh para ulamanya memahami Al-Quran faidahnya tidak bertepi. Tidak bertepi, tidak pernah habis, selalu saja ada pembahasan-pembahasan yang baru. Selalu saja muncul mukjizat-mukjizat yang baru dari Al-Quranul Karim. Maka sebagian ulama
ketika kemudian memahami dan mengetahui bahwasanya Al-Qur'anul Karim tidak akan mungkin habis faidahnya, mutiara yang tidak bertepi, maka mereka mengatakan, mendefinisikan Al-Qur'anul Karim dalam satu atau dua kalimat itu sungguh sangat tidak memadai. Kok bisa begitu jemaah? Saya berikan ilustrasi. Ini bukan Al-Quran yang di hadapan saya ini. Yang saya angkat di hadapan Anda ini bukan Al-Quran. Ini buku yang kita bahas, Qawaid Qur'aniyah. Ini buku yang kita bahas, Qawaid Qur'aniyah. Cuma bayangkan saja misalnya ini Al-Quranul Karim. Bayangkan saja ini misalnya Al-Quranul Karim, yang isinya yakni mutiara yang sangat banyak. Kemudian dari seluruh mutiara yang sangat banyak yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim ini, mau kemudian diberikan definisi Al-Quran ini dengan satu atau dua baris kalimat, jelas tidak mungkin. Karena konsekuensi dari mendefinisikan sesuatu itu membatasi, betul? Makanya jangan terjebak, Pak. Jemaah jangan terjebak. Jangan terjebak kepada pemahaman logika, filsafat. Allah itu maha besar. Betul. Sebesar apa? Ini kalau ada orang yang bertanya seperti itu, maka tidak perlu diladeni. Bahkan kemudian harus diperbaiki adab dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu maha besar, iya. Sebesar apa? Ketika kemudian dikatakan Allah itu maha besar, sebesar ini misalnya, nauzubillah, saya tidak sedang mendefinisikan besarnya Allah, enggak ya. Nauzubillah min zalik. Ketika dikatakan Allah maha besar, besarnya sebesar ini berarti telah membatasi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Al-Quranul Karim yang mutiaranya tidak ada batas, ketika didefinisikan dengan satu dua kalimat, maka telah membatasi keagungan Al-Quranul Karim. Maka dengan menghargai jerih payah ulama semisal Imam Nawawi yang mendefinisikan Al-Quran dengan begitu indah, maka tetap saja definisi yang diberikan oleh para ulama di dalam masalah ini itu pada hakikatnya bukan Al-Quran itu sendiri. Begitu. Qawaid Qur'aniyah, kaedah-kaedah yang bersumber dari Al-Quran. Lalu kalau kemudian muncul suatu pertanyaan, kaidah-kaidah yang bersumber dari Al-Quran ini, itu jumlahnya berapa? Maka sudah barang tentu bagi Anda yang mencermati dan memahami apa yang barusan saya sampaikan, maka Anda akan mendapati jawaban bahwasanya kaidah yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim tidak terbatas. Iya kan? Betul enggak? Kalau kemudian Anda bertanya, Ustadz, kaidah dari Al-Quranul Karim, Qawaid Qur'aniyah, kaidah yang bersumber dari Al-Quranul Karim ada berapa kalau begitu? Bagi Anda yang mencermati dan memahami apa yang barusan saya sampaikan, maka sudah barang tentu akan menjawab kaidah yang bersumber dari Al-Quranul Karim tidak terbatas. Di antara yang tidak terbatas itulah ada sebagian di antara kaum muslimin yang telah mengetahui kaidah-kaidahnya. Iya kan? Dari kaidah yang tidak terbatas itu ada sebagian kaum muslimin, bahkan seluruh kaum muslimin pada hari ini belum mengetahui, nanti akan tersingkap di masa yang akan datang. Logika ilmu tafsir tadi, kalau tafsir Al-Quran sudah final, ngapain lagi ada ulama nyusun kitab tafsir? Kan sudah final, ngapain?
Maka kaidah-kaidah ada yang telah diketahui, ada yang belum diketahui. Yang belum diketahui ini bukannya tidak ada. Al-Qur'annya ada kok di hadapan kita. Tetapi karena keterbatasan pemahaman kaum muslimin dari zaman ke zaman, begitu, maka ada beberapa hal yang masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari seluruh kaidah Al-Quran yang kita nggak tahu jumlahnya ada berapa itu, maka seorang ulama yang bernama Syekh Dr. Omar bin Abdullah Al-Muqbil hafizahullah ta'ala, beliau menyusun qawaid Qur'aniyah, yang di dalam buku qawaid Qur'aniyah ini ada 50 kaidah yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Maka ini menunjukkan 50 itu bukan merupakan pembatasan, tetapi apa yang beliau tuangkan dan beliau rasa itu paling bermanfaat bagi kaum muslimin, khususnya di kehidupan mereka sehari-hari. Kaidahnya 50. Kaidah pertama yang beliau bawakan adalah kaidah yang bersumber dari Al-Qur'anul Karim. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa kullu linnasi husna, dan ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Ini kaidah umum. Sekali lagi bukan berarti tidak boleh melaknat. Boleh, tetapi itu pengecualian dan sedikit sekali. Kapan melaknat? Itu dia kunut nazilah tadi. Kapan melaknat? Itu dia dalam bab mubahalah. Iya kan? Mubahalah ini satu contoh kasus, Pak. Ada dua orang yang bertikai, mereka tidak jumpa, kata sepakat. Kemudian pihak yang bertikai ini mendatangkan istri-istrinya dan anak-anaknya semuanya, dua-duanya. Pihak yang bertikai mendatangkan masing-masing di antara mereka istri-istrinya dan anak-anaknya. Dilakukan di hadapan muka umum. Makanya biasanya proses mubahalah itu terjadi di masjid ba'da sholat Jumat, dipersaksikan oleh manusia secara umum. Yang bertikai ini kemudian pertama mengatakan, demi Allah, saya kasih contoh ya, aku berkata jujur. Demi Allah aku berkata jujur. Demi Allah aku berkata jujur. Andai kata aku dusta, yang keempat ya. Ini saya kasih contoh ya, saya bukan lagi mubahalah ini. Enggak. Demi Allah saya berkata jujur, dia yang dusta. Demi Allah saya berkata jujur, dia yang dusta. Demi Allah saya berkata jujur, dia yang dusta. Demi Allah, andai kata saya yang dusta dan dia yang jujur, maka laknat Allah akan tertimpa kepada saya. Itu mubahalah. Ini nggak main-main jemaah. Ini perkara besar ini. Si A ngomong kayak gitu, dia tujukan kepada si B. Si B nyautin yang sama. Udah gitu mereka pulang. Dan kemudian sambil mempersaksikan, laknat Allah akan Allah turunkan kepada siapa di antara mereka berdua. Ini proses mubahalah. Ada di antara Anda yang bisa menghadirkan contoh lain akan bolehnya dalam tanda kutip melaknat dalam kasus tertentu? Kesulitan kita menjumpainya. Kunut nazilah, mubahalah, apalagi? Hampir-hampir kesulitan kita menjumpai contoh akan dalam tanda kutip boleh melaknat. Jadi melaknat yang diperbolehkan. Maka kaidah wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kepada manusia ucapan yang terbaik, ini kaidah umum. Kaidah umum kepada siapa? Kepada orang tua. Kepada orang tua.
Ya, wala taqul lahumma uffin. Adapun kepada orang tua jangan kalian ucapkan uff. Kalau hendak berkata-kata kepada kedua orang tua, hendaklah berucap dengan ucapan yang sebaik-baiknya. Fala tanharhuma, jangan cela mereka, dan seterusnya. Kepada siapa? Berkata baik, bahkan kepada pemimpin yang zalim. Lah iya. Kalau membalas kezoliman dengan kezoliman yang serupa, siapapun sanggup. Tetapi membalas kezoliman dengan kebaikan itu tidak akan mungkin dikerjakan kecuali oleh orang-orang yang hebat. Bahkan kepada pemimpin yang zalim, apa kata Rasulullah SAW? Beliau mengatakan apa? Afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Jihad yang paling utama adalah engkau mengucapkan kalimat yang benar, bukan kalimat celaan, bukan kalimat cacian di sisi pemimpin yang jelek. Kepada siapa? Ucapkan kalimat yang baik ini, wa qul linnasi husna, bahkan kepada orang-orang yang tidak beragama Islam, ahli kitab. Jadi andai kata kemudian kaum muslimin pada suatu keadaan mereka bertemu dengan ahli kitab, terjadi perbincangan, mempertahankan akidah mereka masing-masing, Islam mengatakan ini, ahli kitab mengatakan itu, berdebat istilahnya begitu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau kalian wahai kaum muslimin mau berdebat dengan mereka, maka debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Dengan siapa? Dengan siapapun. Dengan siapapun seseorang muslim diperintahkan untuk mengucapkan ucapan yang baik. Bahkan di sana Rasul kita mengatakan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, laisa mu'min bil fahis wal bazi, bukan mukmin orang yang suka, tidak tersifati sebagai mukmin sejati orang yang suka mencela, orang yang suka mencaci. Bukan mukmin sejati. Maka didik diri kita jemaah. Didik diri kita untuk pandai menjaga lisan, tidak mengucapkan kecuali kalimat yang baik, karena itu konsekuensi dari keimanan. Bukankah datang dalam hadis riwayat Imam Muslim, man kana yu'minu billahi wa yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ucapkanlah ucapan yang baik, kalau tidak sanggup diam. Maka kaidah wa kullu linnasi husna, maka hendaklah kalian mengucapkan nas, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia siapapun dia. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa kullu lil mu'minina husna. Nanti Anda lihat ya, Al-Baqarah 83. Allah tidak mengatakan wa qul lil mu'minina husna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga tidak mengatakan lil mu'minin orang mukmin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wa qul lil walidaini husna. Kalau kayak gitu, ucapkanlah yang baik kepada kedua orang tua, maka mungkin akan ada orang yang salah faham, oh kalau kepada anak boleh mencaci mencela. Karena anak bukan orang tua. Tapi Allah Subhanahu wa taala sifatkan dengan nas, wa qul linnasi husna. Ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Siapa saja yang terkategorikan sebagai manusia, baik dia muslim atau bukan, baik dia orang tua kita ataupun anak kita, baik dia suami kita ataupun istri kita, baik dia teman kita atau musuh kita, siapapun dia, maka menjadi kewajiban atas diri kita yang pertama kali adalah mengucapkan kalimat yang baik. Allahu a'lam bishawab. Taib, kita masih punya waktu kurang lebih sekitar 7-8 menit lagi ke depan.
Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Kaidah tadi itu dari Al-Baqarah 83. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kadang perkataan baik dan menyampaikan adil tidak diterima oleh masyarakat. Itu dianggap bukan perkataan baik dalam melaksanakan perkataan yang mengatakan menyinggung siasat mereka. Taib, bagus pertanyaannya. Bagus pertanyaannya. Ketika seseorang menyampaikan suatu perkataan yang baik tetapi tidak diterima karena sebagian orang menganggap bahwasanya itu bukan perkataan yang baik, itu buruk, itu nyindir dan segala macam. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin ini seharusnya bersepakat dahulu atas standar kebaikan itu apa gitu loh. Standar kebaikan itu bukan apa yang kemudian dirasa baik oleh sebagian orang, dirasa buruk oleh orang yang lain. Standar kebaikan itu tidak bergerak dengan sebab bergeraknya waktu, keadaan, zaman, masa. Bukan seperti itu. Baik itu sesuatu yang telah tetap bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang dikatakan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dikatakan baik oleh Nabi kita Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, itulah yang baik. Maka kita harus sepakat dahulu, kaum muslimin ini harus sepakat dulu kebaikan itu asal muasalnya, sumbernya dari mana. Kalau kemudian kaum muslimin ini sepakat bahwasanya kebaikan itu bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka kemudian kenapa ada orang-orang yang menyampaikan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah malah kemudian ditanggapi dengan tanggapan negatif? Kan begitu. Sepakati dahulu. Selama kemudian kaum muslimin tidak bisa bersepakat bahwasanya kebaikan sejati bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah, maka fenomena yang tadi itu akan muncul kapan saja, di mana saja, dalam bentuk yang beraneka ragam. Sepakati dulu. Atau kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, makanya di dalam lafadz ayat tadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wa qul linnasi husna. Husna. Walaupun ayat tersebut kalau kita baca dalam qiraah yang lain, qiraahnya Imam Waras, kan qiraah itu ada 7 ya, yang mutawatir, tambah 4, maaf tambah 3 jadi 10 ahad, tambah 3 yang ahad jadi 10, tambah 4 menjadi 14, 4 inilah yang syad. Dalam qiraah mutawatir yang diriwayatkan oleh Imam Waras, lafadz ayatnya bunyinya wa qul linnasi hasanan. Coba deh Anda baca qiraahnya Imam Waras. Kalau qiraah kita kan Imam Asim. Tapi kalau qiraahnya Imam Waras wa qul linnasi hasanan, maka jemaah, lafadz hasanan dengan lafadz husna sama-sama maknanya baik. Tetapi perhatikan, di antara bentuk keindahan Al-Quranul Karim, dan untuk menguatkan satu lafadz dibanding lafadz yang lain, betul lafadz hasanan qiraahnya Imam Waras, betul. Tetapi lafadz husna qiraahnya Imam Asim, dan itu lebih utama di titik ini. Kenapa? Untuk menunjukkan yang paling baik, tidak ada tandingannya lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mempergunakan lafadz husna, bukan hasan. Walillahi asmaul husna. Dan atas nama dan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nama-nama yang terbaik. Husna ya, bukan hasanan. Kalau hasanan mungkin di sana ada yang ahsan, tetapi husna nggak ada yang ahsan. Makanya wa qul linnasi husna,
Maka ucapkanlah kepada manusia ucapan yang baik. Begitu terjemahan di dalam Al-Quran kita. Maka ini terjemahan bagus, cukup mewakili. Tetapi lafadz husna kalau diterjemahkan baik, tidak dibarengi dengan penjelasan para ulama, maka kehilangan makna sebenarnya dari husna. Husna itu baik kata-katanya, baik penyampaiannya, baik kondisinya. Jadi ada 3 macam. Baik kata-katanya, kata-katanya baik. Baik cara penyampaiannya, uslubnya baik. Nasihat apabila disampaikan dengan cara yang tidak baik, itu bagaikan kue bolu yang enak, tetapi cara menyajikannya dengan dilempar. Baik kondisi ketika menyampaikannya, yakni apa? Kue bolu yang enak dihidangkan di atas piring yang bagus kepada orang yang tidak sedang sakit gigi. Bayangkan kalau orang ini lagi sakit gigi, Anda kasih kue bolu yang di atasnya apa? Penuh krim. Kan emosi dia. Bukannya berterima kasih, malahan ente nyuruhane bertambah sakit. Nah, ini bentuk pendekatan saya aja. Baik kalimatnya, baik cara penyampaiannya, dan baik kondisinya. Itulah husna. Makanya Allah mengatakan wa qulu linnasi husna. Makna husna ablah minal hasan, lebih mendalam daripada hasan. Taib, kita cukupkan sampai di sini jemaah. Kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya, fadol. Tapi kita tutup dulu majelis kita dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.